Selamat datang di ruang podcast STAK Terpadu Pesat Salatiga. Kali ini kita kedatangan dua narasumber. Mereka ini termasuk mahasiswa STAK Terpadu Pesat Salatiga. Jadi kita akan berbincang-bincang tentang before after life atau kehidupan sebelum dan sesudah di STAK. Oke, mungkin bisa dimulai dari perkenalan ya kakak-kakak. Mungkin bisa dari kakak yang sebelah sini dulu ya. Silakan kak. Halo semuanya, perkenalkan saya Wahyu Kinanti Siati, dipanggil Kinan. Asal saya dari Cilacap. Oke, silakan kak. Oke, saya perkenalkan. Nama saya Natalia Boru Seringarino. Saya berasal dari Riau. Oke. Oke, kak mungkin bisa ya kita kakak kasih tahu, tentu pernah kan ada di masa SMP SMA atau langsung lanjut ke kuliah. Tentunya pernah ya. Mungkin bisa ya kak berbagi cerita sama kita nih ya tentang kehidupan sejak SMP atau SMA. Silakan kak Natal. Di SMA itu saya belajar mandiri, di mana saya udah ngekos, di situ tinggal jauh dari orang tua, dan saya SMA-nya itu di kota. Oh, nah, selama saya waktu SMA, saya agak malu sih ceritanya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa kak, terbuka aja. Saya waktu SMA itu karena saya minoritas di sekolah itu dan banyak mayoritas di itu agama tangga, jadi saya cukup dibilang bisa dikatakan saya sering dibully. Ya, saya sering dibully. Saya dijauhin, saya nggak dianggap, saya sebagai warga minoritas tahu lah ya gimana mereka perlakuan mereka terhadap saya. Ya, saya menjalani masa yang saya SMA itu dengan itu, dan puji Tuhannya, puji syukur ya ada COVID. Jadi SMA saya itu cuma 2 tahun, 1 tahun setengah. Jadi tidak nyampe sampai SMA 3 tahun ya. Nah, 3 tahun. Tapi karena ada COVID, jadi saya nggak merasakan begitu lama bullying. Tapi itu yang saya rasakan. Oke, berarti masa-masa kehidupannya kak Natalia ini ya. Apalagi hidup di kos sendirian aja. Iya. Kalau Kak Gin sendiri gimana kak? Ya, kalau saya sendiri waktu SMP saya masih bersama. Kalau untuk lanjut SMA saya sudah jauh dari saya sekolah di beda kabupaten, itu di Banyumas ya, di SMA Negeri 1 Sukaraja. Di situ saya asrama. Ya, banyak sekali cerita di dalam asrama tersebut. Ya, suka duka sudah dilewati. Pasti banyak pembentukan karakter di situ. Ya walaupun dibentuk sakit, tapi prosesnya sangat luar biasa, extraordinary. Keren. Oke, terus keputusan untuk memilih ke STAK gimana sih ceritanya? Kak Kinan mungkin? Oke. Untuk memilih di STAK ini sebenarnya dulu itu karena ada kakak tingkat di asrama, jadi saya kesini. Bukan karena paksaan sih, cuman karena ngomong aja gitu. Nanti lihatlah endingnya kayak gimana. Berarti benar-benar memutuskan ingin ya gimana ya, setengah-setengah sih. Rada enggak, rada ya seperti itulah namanya. Kalau Kak Natal sendiri gimana kak? Oke, saya ke STAK ini karena pelarian. Oh, pelarian nih. Beda. Kalau kita tadi kan karena keputusan sendiri. Tapi kalau saya itu di sini ya asal kuliah aja, daripada nggak kuliah. Jadi saya ketemu nih alumni dari Riau sana, ada alumni besar, STAK. Nah dia tawarin saya masuk STAK. Karena saya di sekolah apa? Kan saya nggak mau yang berbau sekolah tinggi agama gitu kan. Tapi
saya memutuskan untuk bisa keluar dari rumah. Jadi saya mau memutuskan untuk pergi jauh. Ke Jawa, ini kan Jawa. Iya. Saya di Riau memutuskan untuk ke Jawa. Untuk apa? Ya awalnya memang motivasinya. Ya itu, belum tahu apa-apa tentang STAK. Yang penting pergi aja. Sekalipun itu pelarian ataupun tadi ikut-ikut aja, tapi sampai akhirnya datang ke STAK ya. Terus tentunya berproses nih. Paling asik nih, gimana nih ceritanya prosesnya sampai menemukan apa yang namanya panggilan. Gimana kan? Oh, panggilan, silakan. Silakan Kak. Oke, proses di STAK ini ada peringatan. kok jadi aku sih? Kan kamu gimana sih? Aku tuh lagi mikir-mikir loh, nah soalnya kamu. Tambah. Mungkin bisa sweet dulu. Nah, kamu gitu sih? Kamu ada gambarannya tadi udah gercep-gercep. Udah ya. Hostnya pilih siapa? Saya pilih Natal. Silakan Kak Natal. Oke, berbicara tentang proses, kalau katanya ada quotes gini. Jalani proses tanpa protes. Asik. Wah, Iya kan? keren. Nah, berbicara tentang proses nggak ada yang gampang. Nggak ada yang enak-enak aja. Kayak makan apel di atas meja. Saya prosesnya di sini cukup lumayan luar biasa dengan diri saya dan panggilan saya. Awal-awal itu saya semester 1 memang pengen melarikan diri. Udah nyampe Jawa dengan motivasi dari rumah melarikan diri. Dan sampai di Jawa ini saya pengen keluar nih. Udah masuk STAK tapi saya pengen keluar. Pengen pulang. Karena saya baru pertama kali merasakan kehidupan berasrama. Karena di sini berasrama. Saya baru pertama kali dan menurut saya itu gak enak banget. Karena apa? Ya berasrama itu banyak ini kan, banyak orang-orang baru yang pertama, terus dari suku lain. Terus saya kan, ya kalau orang yang belum care, terus kita belum ngerti mereka belum, budaya kita beda. Apalagi ada mentor dan sebagainya, kita harus diatur dari bangun pagi sampai tidur kembali. Itu menurut saya di awal-awal itu enggak. Tapi semenjak berjalannya semester 1, 2, 3, saya ketemu panggilan saya di semester 3. Semester 3? Iya. Waktu puasa 3 hari. Saya start 3 hari di Malta. Ya, di situ saya bergumul banget untuk panggilan saya. Kenapa sih Tuhan tetapkan saya di tempat ini? Karena ada yang bilang waktu saya dengarkan firman Tuhan, gak ada sesuatu yang kebetulan. Terus kata dosen juga ada beberapa bilang, ya kalau kamu sudah sampai ke sesuatu hal, ya udah jalannya aja selama. Jadi jangan tanggung-tanggung. Jadi saya memutuskan untuk mendalami lagi sampai saya udah semester 4. Saya tanya Tuhan dengan berpuasa 3 hari. Saya tanya Tuhan, saya berdoa, kalau Tuhan kasih benar-benar panggilan saya di tempat ini, saya akan bertahan sampai selesai. Nah, Tuhan flashback saya waktu awal mula kami datang ke sini, gimana sih prosesnya? Dan sampai tempat ini gimana? Saya ingat, saya flashback dulu waktu saya ke tempat ini, Tuhan banyak yang campur tangan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kalau soal dana nggak ada ya. Dan di situ juga baru-baru orang tua saya laki-laki meninggal. Dan saya meninggal. Dan di situ kami krisis moneter, krisis keluarga. Jadi untuk biaya ke Jawa Tengah ini cukup sulit. Tapi Tuhan sediakan. Nah dari situ saya belajar untuk oh iya ya, dari saya awal mula datang ke sini aja Tuhan udah persiapkan. Iya, apalagi seterusnya ya. Nah dari situ yang meneguhkan saya.
dan persiapkan saya mulai untuk membuka hati untuk menjalani proses dan ketemu orang-orang baru dan beradaptasi, dan menurut saya sekarang mereka itu sudah jadi keluarga dan lagi jadi orang asing. Kita aja sih singkat. Singkatnya gitu ya. Kalau mau bicara yang panjang ya nanti bisa 10 lembar atau segini kan. Iya. Thank you Kak Natal. Kalau Kak Jen sendiri gimana Kak? Oke, karena saya waktu SMA asrama dan saya di STHK juga asrama. Oh berarti udah terbiasa. Iya, ya walaupun orang-orangnya beda sih. Kalau di asrama dulu kan Jawa semua kan. Kalau di sini kan beda-beda sukunya. Nah di situ semakin belajar mengenal karakter orang. Walaupun itu juga proses karena semua orang nggak sama, ya punya kepribadian masing-masing. Nah di situ ya walaupun peraturannya juga beda sih, tapi kan harus tetap mengikuti. Ya. Dan proses saya di sini dibentuk memang nggak mudah ya, semua harus mengikuti setiap proses yang ada dan ya menikmati saja. Jadi mencintai proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Jadi harus belajar sukacita. Oke. Sekarang kita mau itu Kak, berbincang tentang perubahan karakter. Karakter itu penting ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mau itu soal hubungan kita sama orang. Jadi kayak kenyamanan orang sama kita ya kan. Itu kan berasal dari diri kita sendiri. Nah, tentang perubahan karakter itu gimana? Maka gimana sih pengalaman Kakak untuk perubahan karakter yang dialami selama di STHK? Silakan Kak Kinan. Oke, perubahan saya gak berubah. Berubah dong. Iya sih, rasanya sih kayak berubah sih. Enggak. I'm just kidding, you know. Saya berubah. Apanya nih Kak? Mukanya enggak yakin dulunya ya, mukanya rada gelap-gelap gitu. Sekarang udah kayak dinding ya Kak? Oke, lanjut nih. Ya silakan. Lanjut. Dulu saya orangnya barbar gitu. Maksudnya nggak bisa menempatkan situasi yang serius mana yang nggak serius. Iya. Iya dulu waktu saya SMA parah sih. Jadi parasi atau parasit? parah. Parah banget. Tapi ketika saya mengenal kakak Roni saya dulu SMA, disitulah saya dapat motivasi, teguran-teguran yang nyata dalam kehidupan saya. Puji Tuhan. Ketika kamu di suatu situasi yang serius, ya kamu harus menempatkan dirimu serius, jangan bercanda. Ya dari hal itu saya belajar, ya walaupun prosesnya lama ya untuk hal itu, tapi saya belajar untuk mengikutinya. Ya. Walaupun menurut saya awalnya itu nggak baik, maksudnya nggak baik, rasanya benar nggak sih kakak Roni saya bilang seperti itu? Masa sih? Tapi ketika saya mengikutinya, ya, ternyata benar ya, gitu ya untuk depannya. Lagi saya kuliah ya, jenjang yang lebih serius lagi. Di situ saya juga harus menempatkan diri saya, gitu. Jadi belajar untuk bisa menempatkan diri, gitu sih. Terus ya butuh perjuangan sih dalam diri saya. Dan itu kebawa sampai di kuliah ini. Walaupun ya awal-awal semester itu jatuh banget sih, gitu. Tapi ketika mengikuti, banyak saya bertemu dengan pemimpin-pemimpin, teman-teman ya, pondokan maupun teman-teman di luar, saya semakin banyak pengalaman gitu ya, semakin dapat pola-pola yang baru gitu ya dalam hal-hal yang serius-serius seperti itu. Jadi ya bersyukur banget sih. Jadi kalau dari saya sendiri, ya itu belajar menikmati saja. Dewasa ini memang butuh itu sih. Soal kayak kita tuh bisa tahu posisi kita di mana, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Keren. Gimana Kak Anak sendiri? Oke, pada saya menilai untuk terkhususnya STHK dalam proses pembentukan karakter cukup baik. Kenapa saya bilang begitu? Bahwa
banyak mungkin tempat yang lain, institusi yang lain, karakter. Tapi yang saya rasakan secara pribadi, di tempat ini saya dibentuk karakter itu dari yang kecil-kecil sampai besar gitu. Kayak integritas, berbicara integritas. Dulu saya nggak ngerti apa itu integritas. Tapi sekarang saya ngerti integritas. Walaupun kita nggak dilihat orang, tapi kita bisa tetap melakukan yang baik. Integritas, excellent, melakukan yang terbaik. Mungkin dibilang kalau anak zaman sekarang bilang dulu konsepnya bahwa kalau ya udah selesai ya selesai gitu, nggak perlu harus bagus-bagus sekali lah, apalagi kalau mengerjakan. Tapi di sini ditanamkan karakter excellent itu, jadi kita melakukan apa yang terbaik ya bisa kita lakukan. Ada integritas, excellent, keberanian. Nah keberanian dulu saya itu pemalu. Ya, malu. Kalau di depan umum misalnya kayak bicara ramai orang terus saya di depan itu rasanya kayak mau pingsan. Maksudnya pemalu lah gitu. Nggak berani tampil di depan. Tapi di tempat ini saya dibentuk karakter saya yaitu berani menunjukkan potensi saya di depan orang, berani mengatakan hal yang jujur, berani itu kan banyak kan. Tapi menurut saya kalau di tempat ini saya bukan karakter yang pemalu, yang insecure karena kebawaan SMA kan. Jadi saya sering insecure dengan hidup saya kan biasanya gitu kan cewek-cewek, saya jelek, rambut saya bagus enggak gitu kan, hidung saya nggak mancung, pakaian saya gimana, style saya gimana. Dulu kayak gitu, tapi kok sekarang udah ya apa adanya, love yourself, sudah mencintai diri. Keren, asik. Jadi apa adanya saya, Tuhan ciptakan saya istimewa. Jadi seperti itu. Jadi saya udah percaya diri. Nah itu menurut saya karakter yang cukup perkembangannya pesat dalam itu. Keren. Nah, thank you ya kakak-kakak. Ini adalah sebuah pengalaman hidup yang tentunya memberkati. Apa nih kira-kira nih closing statement untuk orang-orang di luar sana? Masa iya cuma kakak-kakak aja yang mau ngerasain? Ajak dong orang-orang di luar sana supaya ya bukan cuma kakak-kakak sendiri yang ngalamin perubahan, tapi gimana mereka juga bisa. Ini boleh kak? Coba dulu nih, bingung kan? Iya dulu nih. Karena saya tuh benar dulu. Karena terdeh. Gimana kak? Oke, dan saya gimana? Gak banyak hal yang mungkin tadi udah banyak bicarain ya. Jadi sekarang untuk closing statementnya adalah bahwa ketika kamu memutuskan sesuatu hal, itu yang pertama bahwa kamu harus tekun di satu hal yang. Jadi ketika kamu nanti, saya mengajak kamu untuk masuk gabung bersama kami di STHK Terpadu Salatiga. Kamu di sini akan dibentuk apa? Karakter, pola pikir, banyak hal yang akan dibentuk untuk kamu menjadi dewasa. Jadi ketika kamu memutuskan untuk masuk ke pesat, memang mungkin motivasinya kita beda-beda, tapi kita bisa harus tekun untuk dan kita merasakan jadi ada perubahan. Sayang dong kalau kita masuk ke dalam sekolah tapi kita nggak memiliki perubahan. Nah di tempat ini di STHK kita ditolong, benar-benar ditolong untuk berubah. Jadi bukan berubah jadi monster ya, bukan. Atau berubah jadi Ultraman, tapi berubah dalam diri kita itu ada kebaharuan, ada hal-hal yang luar biasa yang diubahkan dalam diri kita. Jadi nanti ketika kita pulang ke tempat kita, ke rumah kita, orang tua kita udah bisa lihat perubahan. Ya kan, di rumah kadang kan kalau kita di rumah tidur jam 8, jam 7 baru bangun. Kalau kita di sini tuh jam 4 udah bangun, udah doa pagi dan lain sebagainya. Nah, perubahan itu yang akan kita bawa ke rumah kita di desa, dan orang tua kita bisa lihat, oh anakku jadi orang besar,
gitu, barang yang berkualitas. Karena semua itu berbicara tentang kualitas. Kita mencari kualitas di tempat ini, kita dibentuk untuk menjadi mahasiswa yang Oke, silakan Kak Kinan. Betul sekali. Oke, buat kalian nih sedang nonton. Jadi tipsnya ya. Iya. Tipsnya kan? Iya. Atau apa sih Closing tadi? statement. Sama Mulai hidup. Bentar. Closing statement saya ada kan. Oh iya, oke. Ya apa ya, udah panjang-panjang gitu. hilang. Bentar dulu. Apa ya tadi? Oh iya, oke. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, jangan takut gagal, jangan takut menyerah. Lakukan menjadi bagian dalam hidupmu dan lakukan yang terbaik. Nah, jadi untuk kedepannya ya, teman-teman di luar sana terus temui banyak orang, komunikasi kuncinya. Karena ketika teman-teman di luar sana ketemu dengan orang-orang banyak, disitulah membangun hubungan relasi dalam komunikasi. Banyak pengalaman-pengalaman yang akan teman-teman temui dan situ menjadi suatu pembelajaran dalam kehidupan kita. Terutama dalam ketika kita belajar di STK ini, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kita dapat loh. Pasti seru deh. Hanya satu saja ya, bertemu dengan orang-orang yang hebat, tapi kita juga harus meninggalkan zona nyaman kita yang dulunya pun kita nyaman-nyaman nih ya. Ketika kita di sini dibentuk memang ya sakit ya, tapi ketika kita sudah mengikuti prosesnya, alurnya, ceritanya, kita nggak akan sia-sia, kita akan menikmati hasilnya. Itu sih teman-teman dari saya. Oke, terima kasih Kak Natalia dan Kak Kinan. Sungguh ya, ceritanya kakak ini sangat-sangat memberkati. Memang sih di zaman-zaman sekarang ini ya, memang harus ngalamin perubahan. Jangan situ-situ aja apa yang disebut zona nyaman atau stagnan. Jangan ya. Tapi kita benar-benar harus memutuskan tempat di mana kita akan bertumbuh, ya kan? Tempat di mana kita akan jadi dewasa. Oke, itu dari kami teman-teman. Terima kasih sudah mau menonton sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye. Terima kasih.